Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Trian dari Program Studi Pendidikan Masyarakat IKIP Siliwangi, siap mengikuti program KKN tahun 2021. COVID-19 yang menyebabkan dampak serius di berbagai bidang, salah satunya yaitu di bidang pendidikan, menjadi hal yang harus diperhatikan, apalagi pendidikan itu sangat penting bukan untuk generasi penerus bangsa. Namun, akibat adanya pandemi ini, pendidikan di Indonesia mengalami akibat yang cukup banyak. Nah, salah satunya yaitu pembelajaran yang awalnya tatap muka di sekolah harus beralih fungsikan menjadi pembelajaran melalui media online atau biasa kita sebut daring. Pembelajaran daring ini merupakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi seperti YouTube, Zoom, Google, atau lain sebagainya. Namun, ternyata masih banyak loh teman-teman masyarakat yang belum memahami ataupun memiliki alat teknologi itu sendiri. Nah, lalu bagaimana sih peran kita sebagai mahasiswa pendidikan agar bisa membawa ke arah yang lebih baik? Halo teman-teman, perkenalkan saya Trian Oktaviani Kania dari Program Studi Pendidikan Masyarakat IKIP Siliwangi. Selamat datang di siklus 1 KKN Mandiri IKIP Siliwangi tahun 2021. Nah, kali ini saya akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trian Oktaviani Kania. Saya sedang ada tugas KKN untuk mewawancarai 3 keluarga mengenai pembelajaran di tengah pandemi. Nah, sebelumnya nama ibu siapa? Nama saya Rianti Mutiawati, biasa dipanggil Rianti. Ibu memiliki anak yang sedang duduk di bangku sekolah? Ya, anak cikal saya sekarang duduk di kelas 4 SD. Oke, baik. Untuk itu mungkin saya langsung saja menanyakan pada intinya. Nah, setelah ibu mengetahui bahwasannya pembelajaran itu banyak yang dialihkan menjadi daring, bagaimana sih proses pembelajaran anak ibu di tengah pandemi seperti ini? Kalau untuk sekolah SDN 1 Pasir Halang menggunakan metode lewat WA ya, atau enggak juga lewat video YouTube. Karena kalau melalui Zoom, kebanyakan di sini orang tuanya masih belum punya HP secara keseluruhan atau mungkin kuotanya ya terbatas karena Zoom itu makan terlalu banyak kuota. Untuk peran ibu dalam mendampingi anaknya itu sendiri seperti apa? Saya selalu mendampingi anak saya dalam belajar daring karena tidak semua materi yang diajarkan itu bisa diserap oleh anak. Jadi setidaknya harus selalu didampingi. Lalu peran ibu terhadap anak ibu dalam melaksanakan proses pembelajaran itu gimana? Paling saya pantau kalau malam gitu, saya tanya-tanya aja sudah mengerjakan tugas atau belum. Saya juga tanya ke guru lesnya sih. Baik, untuk peran gurunya sendiri yang ibu ketahui dalam memberikan tugas atau memberikan materi itu bagaimana? Ya paling sesuai kurikulum sih ya kalau guru-guru sekolahnya. Pembelajaran daring di masa pandemi mengharuskan dua pihak yaitu antara pendidik dan orang tua saling bekerja sama. Orang tua memiliki peran khusus dalam pelaksanaan kebijakan ini. Nah, pada era digital, keluarga harus tetap mempertahankan dimensi fisik, tatap muka, dan menjalin proses komunikasi yang harmonis. Selain itu, orang tua memiliki peran sebagai pendidik pertama dan utama yang memiliki tanggung jawab untuk membentuk dan membina anak-anak secara fisik dan psikologis. Ada beberapa peran orang tua dalam mendidik anak di era digital, antara lain membatasi anak dalam penggunaan gadget, selanjutnya memilihkan media atau tayangan yang tepat dan aman bagi anak, dan yang terakhir yaitu mendampingi serta memantau aktivitas anak dalam pengaksesan media sosial.
Menjadi seorang pendidik di masa pandemi COVID-19 ini mempunyai tantangan tersendiri, yaitu tetap menjadi penggerak dan pembina yang memiliki kemampuan luar biasa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Peran pendidik saat ini dituntut melaksanakan banyak peran tambahan seperti memastikan tercapainya tujuan pendidikan dan pemenuhan target akademis ataupun non-akademis, serta mempersiapkan materi dan hasil evaluasi pembelajaran. Pendidik juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan keselamatan peserta didik secara fisik dan psikis, serta harus dapat melakukan komunikasi dan mengembangkan kerjasama yang baik dengan kepala sekolah dan orang tua untuk membangun kepercayaan dan mendukung proses pendidikan. Dalam menyelenggarakan pendidikan, pendidik harus bisa membantu siswa-siswinya berkembang secara akademis, fisik, dan psikis dengan menyeimbangkan antara old knowledge dengan mekanisme digital. Tugas sebagai pendidik di masa pandemi COVID-19 ini memang penuh dengan tantangan, mulai dari persiapan administrasi mengajar yang harus disesuaikan dengan kebijakan terbaru seperti kurikulum darurat, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang disederhanakan, pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dan program guru penggerak atau lain sebagainya. Memang tak mudah melakukan aktivitas belajar mengajar saat pandemi COVID-19. Pendidik harus memperhatikan peserta didik tidak hanya melalui daring, tapi juga harus mengunjungi rumah agar tetap terjaga hubungan baik antara orang tua dan peserta didik. Dikatakan peran pendidik di tengah pandemi memang jarang disebut sebagai garda terdepan, tapi jangan pernah mengabaikan fungsi dan perannya pendidik. Justru, masa sekarang, pendidik mempunyai pekerjaan berlipat, jauh lebih berat dibandingkan mengajar di dalam kelas, jauh lebih sulit dibandingkan bertatap muka, seperti sebelum masa pandemi COVID-19. Mereka tak pernah mengenal istilah siang ataupun malam. Sungguh hari yang sangat menguras pikiran dan waktu, terutama pendidik yang tidak pernah mengabaikan peran fungsi dan tanggung jawabnya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Pendidik merupakan pahlawan pembangunan seluruh bangsa di dunia. Atas besarnya jasa seorang pendidik, tak ada salahnya mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pendidik di seluruh Indonesia. Tetap semangat mendidik anak bangsa. Jadilah pendidik yang hebat serta bermutu agar melahirkan ribuan orang hebat. Nah teman-teman, setelah menjalani siklus yang pertama, saya mendapatkan kesimpulan bahwasanya pembelajaran daring itu ternyata masih belum efektif. Namun, pemerintah masih belum bisa menemukan solusi yang tepat. Nah, dari dampak pandemi sendiri yang menyebabkan beberapa dampak di bidang pendidikan, yang pertama yaitu peralihan pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring. Yang kedua yaitu masih banyaknya masyarakat ataupun siswa yang belum memahami mengenai teknologi. Yang ketiga yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki alat teknologi tersebut. Namun pemerintah enggan untuk memberikan hal tersebut kepada masyarakat. Oleh sebab itu, saya memiliki harapan ke depannya semoga pemerintah dapat menyalurkan apa yang dibutuhkan masyarakat, apalagi di bidang pendidikan. Karena bidang pendidikan ini sangat penting untuk milenial sekarang agar dapat menciptakan terus generasi yang lebih maju ke depannya. Selain itu, masih banyaknya siswa-siswi yang tidak memahami akan materi yang diberikan oleh guru mereka, walaupun itu sudah dijelaskan melalui online. Maka daripada itu, orang tua harus memberikan perannya secara ekstra, yaitu dalam bidang pendidikan. Mengapa? Karena orang tua merupakan pendidik pertama dan utama untuk anak. Dan orang tua harus bisa mempelajari serta memantau bagaimana kegiatan anak. Namun, jika orang tua tidak memahami akan materi anak yang diberikan oleh sekolah, lebih baik orang tua memanggil guru les atau guru private agar anak lebih terpantau lagi serta pendidikannya bisa terjamin. Mungkin cukup sekian video siklus 1 KKN Mandiri IKIP Siliwangi tahun 2021. Semoga video ini dapat memberikan hasil yang terbaik ke depannya dan semoga apa yang
disampaikan oleh narasumber-narasumber saya dapat diserap baik positif ataupun negatifnya. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.